Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaim Walana, NIM 1965058 akan menjelaskan tentang praktikum ke-10 yaitu grabs. Apa itu grabs? Grabs ini adalah struktur data yang hampir menyerupai tree. Grabs terdiri dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan F, E, di mana V ini adalah vertex atau simpul dan E ini adalah edge atau busur. Grabs dapat juga digunakan untuk mempresentasikan jaringan, peta, penjadwalan, dan lain-lain. Di grabs ini memiliki macam-macam. Secara umum, grabs dapat dikategorikan menjadi yang pertama ini adalah undirected grab, yaitu grabs yang tidak mempunyai orientasi arah. Nah, contohnya ini seperti hubungan, relationship. Contohnya friendship atau Facebook, di mana si Aris ini berteman dengan Bahrul. Begitu juga Bahrul berteman dengan Aris. Dan Aris juga berteman dengan Chandra, dan Chandra juga berteman dengan Aris, dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada directed grab. Di directed grab ini itu grabnya itu mempunyai orientasi arah, dimana contohnya seperti page link pada website, yakni si page D ini terhubung dengan page B, dan page B juga terhubung dengan page D dengan ditandai arah panah ini. Begitu juga pada page A ini terhubung pada page D, tetapi page D tidak terhubung dengan page A, soalnya ada tanda arahnya ini dari page A menuju ke page D. Begitu. Kemudian di sini ada weighted undirected grabs. Di sini contohnya seperti ini, waktu dari kota 1 ke kota 2, yakni misal dari Riau kita mau ke Malang, ini waktunya 4 jam 40 menit. Begitu juga waktu yang diperlukan dari Malang ke Riau juga 4 jam 40 menit. Jadi seperti itu. Weighted undirected grab ini undirected grab yang mempunyai bobot, yakni di edge-nya ini memiliki bobot. Di sini bobotnya ini waktu. Itu. Kemudian di sini ada weighted directed grab. Di sini sama seperti directed, tapi di edge-nya memiliki bobot masing-masing. Jadi bobot tiap edge-nya ini berbeda-beda. Dari page D ke page D ini bobotnya 523, sedangkan dari page D ke page D ini bobotnya 451. Gitu. Kemudian kita langsung lanjut ke praktikumnya. Nah, di praktikum saya kali ini terdapat 3 nomor. Yang poin pertama ini mengimplementasikan directed grab. Kemudian yang kedua ini connectivity pada directed grabs, sama topological sorting dengan directed grabs. Bagaimana caranya?
kita langsung lanjut ke praktikum. Di sini di codingan saya terdapat class vertex. Ini ada deklarasi label bertipe char sama was visited tipe boolean. Kemudian di sini ada constructor, ada inisialisasi dari label sama was visited. Kemudian ada class grab. Ini class grab ini ada deklarasi dari variabel-variabel, yakni variabel max first, vertex list, ini array, adc mat, ini array 2 dimensi, invert, sama sorted array. Di sini ada constructor juga, isinya ini inisialisasi dari variabel-variabelnya. Kemudian di sini ada metode add vertex, fungsinya untuk menambahkan vertex atau simbol. Di sini parameternya char label, yakni nanti vertexnya itu isinya berupa char, bisa A, B, C. Kemudian di sini ada metode add edge, fungsinya untuk menambahkan dari itu sisi busur yang dimulai dari start dan diakhiri dengan end. Di sini saya yang add edge ini mengimplementasikan dari direct grab karena pada baris ini cuma menggunakan start sama end saja. Kalau kita menggunakan adc mat dari n ke start sama dengan 1 itu digunakan pada indirect grab. Jadi kita hanya menggunakan satu saja. Kemudian kita display, ini metode displaynya ada for pertama sama for kedua. For pertama ini untuk looping dari row atau baris, sama for ini looping dari kolomnya. Ini saya mengimplementasikan dari adjacency matrix, mana ada row sama kolom. Kemudian di sini ada jika adc mat sama dengan 1, maka akan dicetak vertex row.label sama arahnya ini plus vertex list column.label. Coba kita run. Sebentar. Run lagi. Nah, ini hasil dari run directed grab, yakni adjacency-nya ini si edge ini di start dari A ke C, B ke A, B ke E, D ke E ke C. Karena di kelas ini kita memanggil dari add vertex, ini memanggil dari labelnya, dari label A, B, C, D, E, cuma pakai 5 vertex. Terus cara menghubungkannya ini add edge dimulai dari 0 kan A sampai yang terakhir kan n nya kan 2C, berarti kan AC, A ke C, benar. Dari 1 ke 0 berarti B ke A, berarti B ke A, benar. Terus 1 ke 4 berarti dari B ke E, benar. Dari 4 itu E ke C, 4 itu E
ke C. Ya benar ini. Kemudian dari 3 itu D ke E. Ya benar. Nih. Kemudian yang kedua adalah ada connectivity pada direct grabs. Di sini kita disuruh untuk mengconnectivity pada direct grab. Ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu. Berdasarkan gambar 10.8 terlihat bahwa jika start pada titik A, maka kita dapat menuju titik C tapi tidak dapat menuju titik lain. Nah, A dapat menuju ke titik C, sedangkan C tidak bisa menuju ke titik yang lain, dan A tidak bisa menuju ke titik lain, cuma ke C. Di sini ada hasil runningnya, yakni AC, BACE, C, DEC, EC. Kita coba di sini saya sudah membuat dari metode connectivity-nya. Di sini ada looping, 3 looping. Looping yang pertama ini untuk perulangan dari row, dan looping dari vertex list row .lapel. Terus yang looping kedua ini untuk melooping dari kolomnya, batasnya sampai nverts. Jika ADC mat row kolom sama dengan 1, maka akan dicetak vertex list kolom .label dan akan dilakukan perulangan lagi sampai nverts. Jika ADC mat kolom I sama dengan 1 and vertex list was visited sama dengan false, maka akan dicetak vertex list .label dan vertex list was visited sama dengan true. Coba kita run. Oh, di sini ada reset flag sama sistem outprint. Reset flag ini bergunanya untuk mereset dari vertex list ini. Kita jadikan inisialisasi false. Kita coba run. Kita tambahkan grab, panggil metode connectivity-nya. Nah, gini. Jadi kan gambar dari si ini nah gambar 10.8 gambarnya seperti ini. Bentar. Nah, AC ini kenapa kok AC? Karena si A ini terhubung pada C, menuju ke C, tetapi si A ini tidak menuju ke yang lain, hanya menuju pada C saja, sehingga ini A C terkonek sama C. Kemudian si B ini terkonek sama A, terkonek sama E. Di sini kenapa kok outputnya BACE? Karena si B ini terkonek sama A dan A ini juga terkonek sama C, jadi terhubung ini. Jadi B, A, C, dan E. Kemudian C ini karena C tidak ada yang dituju, maka hanya di-outputkan C saja. Gitu. Kemudian di sini ada D. D ini menuju ke E, dan E ini juga menuju ke C. Jadi connectivity-nya itu
D terkonek sama E juga terkonek sama C. Begitupun juga di sini E terkoneksi dengan C. Jadi outputnya begitu. Saya hapus dulu. Kemudian di soal selanjutnya ada topological sorting dengan directed graph. Di sini pada direct graph ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju. Oh maaf, nomor 3 topological sorting dengan directed graph. Topological sorting ini adalah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan graph. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Contohnya ini seperti pemilihan dalam mata kuliah. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita mau mengambil mata kuliah D, maka kita harus lulus pada mata kuliah A. Begitu juga mata kuliah E harus lulus pada mata kuliah A dan B. Kita coba cek di codingannya. Codingannya ini ada metode topological sorting. Di sini ada inisialisasi orig and first sama dengan first, terus ada perulangan while. Jika n first lebih dari 0 maka current vertex ini no successor, dan jika current vertex sama dengan min 1 maka akan dimunculkan error karena graph ini mempunyai cycles atau siklus. Kemudian jika else maka sort array and first min 1 sama dengan vertex list current vertex dot label. Kemudian ada pemanggilan delete vertex ini dan dicetak di looping for sorted array-nya. Kemudian di sini ada metode no successor. Ini ada deklarasi is age dan perulangan for perulangan row ini sampai batasnya n first, dan inisialisasi dari is age dengan false. Juga ada perulangan lagi dari kolomnya. Jika adj mat row kolom lebih dari 0 maka is age ini sama dengan true, maka akan di break. Jika tidak ada age maka return row. Nah di sini ada delete vertex, parameternya in del first. Jika del first tidak sama dengan n first min 1 maka akan di looping for loopingnya, dan akan di cetak ini yang di looping vertex list sama dengan vertex list j plus 1. Ini ada looping for untuk row, dan di sini ada looping for untuk kolomnya, dan ada pemanggilan move row up sama move call left. Ini ada metode move row up untuk menggerakkan dari row ke atas. Di sini ada move call left column left. Kemudian di sini ada PSVM dari main. Di sini pemanggilan add vertex-nya, labelnya sampai H sampai indeks ke-7 seperti pada gambar di sini. Nah,
bentar. Nah, di A ini A terhubung dengan D. A terhubung dengan D ini, dan A juga terhubung dengan E. Kemudian B terhubung dengan E terhubung dengan G, D terhubung dengan G juga di sini. Kemudian saya hapus dulu. Kemudian G terhubung dengan H, C terhubung dengan F, dan F terhubung dengan H. Coba kita run. Nah, gambarannya seperti ini: B A E D G C F H. Jadi maksudnya di sini, jika kita ingin mengambil mata kuliah E, jadi kita harus lulus A dan B. Jadi penulisannya itu dimulai dari B, sama A. Jika kita mau lulus E, maka harus lulus A sama B, maka akan di-outputkan E jika lulus. Ini berhubung yang A ini di-outputkan berarti lulus, maka akan di-outputkan D, Object Oriented Programming. Jika E sama D ini sudah di-outputkan berarti lulus, maka akan dapat melanjutkan ke soft computing, ini yang G. Nah, G ini terhubung sama H, tetapi H ini sebelum bisa mengambil tesis harus lulus di linear algebra sama kalkulus. Yakni kita menuliskan C dulu. C, kalau kita sudah lulus C, baru kita dapat mengambil matkul linear algebra. F ya, F. Kemudian jika kita sudah lulus C sama F, maka kita dapat mengambil H. Alurnya seperti itu settingnya. Kita juga dapat mengurutkannya itu dimulai dari C, F ke H. Ini kita bisa dari C, F, terus lanjut ke BA, B, D, G, sama H. Nah, ini bisa begitu. Ya, segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.